Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marita Viviani dari kelompok 6 dari kelas MJ601. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal di perusahaan. Kelompok kami ada 11 anggota. Yang pertama ada Kak Dito Imbang Wirawan, yang kedua ada Fikri Jatendra, yang ketiga ada Juslia Francisca, yang keempat ada Marita Viviani, yang kelima ada Markus Mehan, yang keenam ada Monica Fabiola, yang ketujuh ada Sahmi Habibullah, yang kedelapan ada Muhammad Khairuddin, yang kesembilan ada Saiful Hasan, yang ke-10 ada Sion Dion, dan yang terakhir ada Soripada Martua Lubis. Langsung saja kita mulai. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Kak Dito. Ya, untuk itu saya akan menjelaskan latar belakang. Memahami konsep budaya organisasi bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam bidang ilmu ini, terdapat dua pemahaman, yakni organization is a culture dan organization has culture. Pemahaman budaya organisasi adalah hasil budaya. Penekanan paham ini yang pentingnya penjelasan deskriptif atas sebuah organisasi. Paham kedua menekankan pada faktor penyebab terjadinya budaya dalam organisasi dan implikasinya terhadap organisasi tersebut. Misalnya dengan melakukan pendekatan manajerial. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Fikri. Oke, baik, saya lanjutkan berikut beberapa pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wood Wallace, J. Vance, Schermerhorn, Hahn, and Osborne. Budaya organisasi adalah sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi di mana hal itu menuntun perilaku dari organisasi itu sendiri. Yang kedua, menurut Toshi, Rijo, Carroll, seperti yang dikutip oleh Munandar, budaya organisasi adalah cara berpikir, berperasaan, dan bereaksi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam organisasi atau yang ada pada bagian-bagian organisasi. Dan yang terakhir, menurut Robin, budaya organisasi adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu sendiri. Dan identifikasi masalah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan mengenai identifikasi masalah. Setiap individu memiliki kepribadian, begitu pula dengan organisasi. Sebagaimana individu yang memiliki kepribadian yang menjadi karakteristiknya yang berbeda antara individu satu dengan lainnya. Demikian halnya dengan karakteristik organisasi yang menjadi pembeda dengan organisasi lainnya. Karakteristik organisasi ini menjadi ciri khas yang menjadi penanda sebuah organisasi. Dalam hal ini, sebagaimana individu, organisasi dapat digolongkan sesuai dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Sifat-sifat inilah yang selanjutnya dapat digunakan untuk memperkirakan sikap dan perilaku individu yang ada di dalam organisasi. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan pada Pak Markus. Terdapat suatu variabel dalam organisasi yang memiliki peran yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi yang walaupun sukar untuk ditentukan atau diuraikan secara seksama, tetapi variabel itu ada, dan variabel tersebut biasanya diuraikan oleh perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi dalam bentuk-bentuk yang umum sekali. Variabel tersebut sering kita sebut dengan istilah budaya dan iklim organisasi. Sebagaimana budaya-budaya suku memiliki totem dan pantangan yang mengatur bagaimana masing-masing anggota suku bertindak terhadap anggota suku dan orang lain di luar sukunya, maka suatu organisasi juga memiliki budaya yang mengatur bagaimana anggota-anggotanya bersikap. Berdasarkan uraian di atas,
bagaimana menciptakan iklim dan mempertahankan budaya organisasi yang ideal dalam suatu perusahaan? Apakah perlu membangun struktur yang baru sebagai upaya pengembangan iklim perusahaan dalam mengikuti perkembangan zaman? Selanjutnya, untuk contoh kasus akan dibacakan oleh Mbak Monika. Baik, di sini kami mempunyai dua contoh kasus. Yang pertama ada Facebook, didirikan oleh Mark Zuckerberg. Facebook memiliki budaya kerja yang dapat mendorong karyawannya untuk bersikap kompetitif, namun tetap nyaman untuk bekerja di dalamnya. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh PayScale, 93% karyawan Facebook mengaku tetap nyaman untuk bekerja di dalamnya. Hal ini dikarenakan karyawan Facebook diberikan kebebasan untuk memberikan kritik dan saran kepada para manajernya. Ini terbukti bahwa bahkan seorang Mark Zuckerberg sendiri bekerja di ruangan yang sama dengan timnya dan tidak memiliki ruangan khusus. Yang kedua ada Google. Selama bertahun-tahun, Google berpegang pada budaya kerja yang kasual atau terkesan santai. Tanpa disadari, lingkungan kerja seperti ini dapat membuat para karyawannya lebih merasa bebas mengutarakan ide dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selain itu, transportasi informasi menjadi hal dasar kedua yang paling dipegang oleh perusahaan Google. Direktur Pengembangan SDM Google, Laszlo Bock, menyebutkan bahwa setiap karyawan dapat mengakses seluruh informasi terkait rencana dan langkah perusahaan, serta hal apa saja yang sedang dikerjakan oleh rekan kerjanya. Budaya organisasi ini dapat menjadi acuan para pengusaha untuk mendapatkan kepercayaan para karyawannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Saiful. Baik, terima kasih Mbak Monika. Selanjutnya itu cara mengatasi masalah. Dalam budaya organisasi merupakan hal penting bagi suatu perusahaan untuk membentuk insan yang berada di dalamnya memiliki nilai dan tujuan yang seirama dalam membangun perusahaan. Untuk itu, sebuah organisasi harus memiliki budaya yang kokoh agar menjadi benefit tersendiri bagi perusahaan. Langkah yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah untuk membangun budaya organisasi yang kuat yaitu yaitu menetapkan visi dan misi secara bersama. Yang kedua yaitu mengembangkan standar perilaku sebagai nilai-nilai. Yang ketiga yaitu mengkomunikasikan secara efektif. Yang keempat yaitu mengimplementasikan melalui pelatihan dan pengembangan. Yang kelima yaitu mendukung dengan apresiasi dan konsekuensi. Yang keenam yaitu melakukan evaluasi ke dalam penilaian kinerja secara berkala. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Khairuddin. Oke, selanjutnya 6 strategi membangun budaya organisasi yang baik. Yang pertama, fokus pada kesehatan mental setiap orang. Yang kedua, ciptakan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, tanamkan toleransi dalam organisasi. Yang keempat, nilai karyawan secara objektif. Yang kelima, wujudkan kesetaraan di tempat kerja. Yang keenam, tunjukkan apresiasi. Selanjutnya, 5 manfaat budaya organisasi yang baik. Yang pertama, lingkungan kerja terasa menyenangkan. Yang kedua, kualitas kerja yang lebih baik. Yang ketiga, proses orientasi menjadi lebih mudah. Yang keempat, karyawan lebih termotivasi untuk bekerja. Yang kelima, setiap orang mendapatkan lebih banyak edukasi. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mas Dion. Baik, terima kasih Pak. Untuk kesimpulannya, dalam mengembangkan budaya organisasi, dibutuhkan waktu yang lama. Maka pemimpin harus mampu menumbuhkan rasa keterkaitan pada suatu tujuan organisasi pada segenap karyawan dan pemimpin. Harus konsisten, yakni suatu sikap terpadu antara tindakan dengan komitmen yang telah disepakati. Peranan pemimpin dalam mengembangkan budaya organisasi terletak pada komunikasinya dan sebagai role modeling. Komunikasi adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap pemimpin jika dia ingin sukses dalam aktivitasnya sebagai pemimpin. Budaya perusahaan juga merupakan identitas sebuah perusahaan. Dengan identitas perusahaan yang kuat, sebuah perusahaan tidak akan terpengaruh budaya di luar perusahaan.
bahkan budaya perusahaan sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawannya. Budaya perusahaan yang baik mampu membuat karyawannya bekerja secara maksimal tanpa merasa tertekan dan dipaksa. Selanjutnya diserahkan kepada Mbak Marita. Terima kasih untuk teman-teman atas pemaparan materinya. Yang terakhir, saya akan membacakan rekomendasi dari kelompok kami, yaitu perusahaan tidak akan mampu berkembang tanpa orang-orang hebat yang menggerakkannya. Budaya organisasi yang baik akan dapat membantu meningkatkan kualitas setiap orang dan membuka pintu yang lebar bagi perusahaan untuk meraih lebih banyak keberhasilan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.